Oke, kita lanjutkan ya, habiskan dulu. Nanti pertanyaannya nanti di akhir. Yuk, ini tadi sudah dibahas. Sekarang sub yang ke-8 mengalahkan kejahatan dengan kasih. Yang tadi saya bilang, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yuk kita bahas. Orang yang berpikiran daging atau duniawi selalu akan berkata bahwa perintah-perintah seperti ini adalah sukar untuk dilakukan. Oh, ini ya. Itu susah. Susah, Pak. Apapun itu, hal yang bersumber dari berkatnya Tuhan itu sukar dilakukan. Karena jiwa mereka gak makmur. Jiwa mereka udah menyerah duluan. Kenapa? Mereka lebih percaya kepada dusta. Teman-teman hati-hati ya. Tapi mereka yang hidup di dalam roh akan mengandalkan Roh Kudus yang akan melakukannya di dalam Anda. Pasti berhasil, pasti berhasil. Dia jamin Anda pasti berhasil karena memang sejak awal sudah diberikan berkat-berkat itu. Oke. Matius 5:41. Silakan dibaca oleh siapa? Bu Mundi ya, belum belum baca ya Bu Mundi. Ya, Pak. Silakan. Bentar saya ini dulu. Boleh. Matius 5:41 apa 44, Pak? 41 dan 44 boleh. Dua-duanya aja. Oke, siap. Ya. Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Oke. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Amin. Makasih Bu Mundi. Ya, maaf ya Pak terlambat. Oh, saya yang terlambat juga nggak apa-apa. Terima kasih Bu Mundi. Sama-sama. Berikutnya, Ibu Ari ada? Yang berikutnya, silakan. Ada ya? Silakan. Ya, suaranya nggak kedengeran. Ya, putus-putus ya. Oke, tidak apa-apa. Mungkin putus-putus internetnya. Eh, Bu Marta boleh tolong baca ayat yang sama? Jangan-jangan memang di laptop saya yang bermasalah. Yang lain suaranya terdengar nggak teman-teman? Tes, 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 tes. Halo, suara saya jelas terdengarkah teman-teman? Ih, dua, tes 1, 2, 3. Jelaskah suara? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Aduh, tadi kenapa ya putus-putus terus? Ini bahasanya Biasa, Pak. Ada yang nggak suka, Pak. iya ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Oke, silakan tadi Ibu Ari ya. Roma 12:21. Coba sekarang gimana? Roma 2. Eh, maaf kepencet Bu, maaf kepencet. Silakan, silakan. Ya, silakan. Roma 12 ayat 21. Nah, jelas. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Terima kasih Bu Ari. Sama-sama, Pak. Korintus 3 ayat 5. Boleh Ibu Irma lagi? Dari awal lagi ya, silakan. Oke. Ini ya, Pak ya. Betul. 2 Korintus 3. 2 Korintus 3. 3 ayat 5. Dengan diri kami
2 Korintus 3 ayat 5 dengan ya 2 Korintus 3 ya Pak ya ayat 5 Betul, dengan betul. diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri tidak disanggupkan, kami adalah pekerjaan Allah. Oke, terima kasih Bu Irma. Mari kita bahas ya. Ya, Tadi yang boleh. dibaca Bu Mundi, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini artinya apa? Melebihi ekspektasi orang-orang yang diinginkan kepada kita. Lakukan itu. Jadi ada orang yang pengen berbuat sesuatu kepada kita, misalnya suruh melayani lebih sungguh-sungguh lagi, kita justru bukan cuma melayani tapi juga kita berdoa sungguh-sungguh. Kalau kita kemudian diserahi tanggung jawab, kita kita pikir lakukan sebaik-baiknya, kita setelah lakukan ini, ada lagi nggak tugas yang bisa saya kerjakan. Jadi kalau ada orang yang nyuruh kita ini dan itu, ya, dengan keinginan daging kita bisa bilang gini, "Wah, gua diperalat nih, gua lagi apa namanya, disuruh-suruh nih, emangnya gua teh apa?" Gitu ya. Tapi dengan cara berpikir yang baru, dengan kasih, dengan setiap jiwa yang makmur itu, kita bisa bilang gini, "Ini kepercayaan yang besar buat saya." Nah teman-teman, kalau kita mempunyai jiwa yang makmur seperti begini, ini adalah karunia yang kita dapatkan dari Tuhan. Kenapa? Karena kemudian kita bisa mengerti batasannya kemampuan kita datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Kemampuan daging terbatas. Jadi dalam setiap aspek kehidupan kita kalau Tuhan kasih pelajaran itu unlimited. Saya kasih tahu soal Elia ya. Saya mau kasih lihat teman-teman, Elia itu adalah orang yang bekerja dalam wilayah dimensi roh. Ya, yang kita pelajari hari ini. Oke. Elia ini bekerjanya di dalam dunia roh. Dimensi kerajaan Allah yang kita kenal pada saat sekarang. Oke. Namanya kerajaan Allah. Pada zaman lampau, orang-orang nggak bisa masuk ke situ. Kenapa? Orang-orang di dalam dunianya Elia itu, orang-orang lagi terlibat dalam penyembahan berhala, Baal. Oke teman-teman. Jadi apa yang dilakukan Elia itu sebetulnya diserahi tugas oleh Tuhan untuk dia melayani Allah. Nah, Elia adalah nabi besar perjanjian lama selain Musa. Saya highlight ya, Elia bekerja dalam dimensi roh atau kerajaan Allah berupa. Nah, dimensi roh, pelayanan dalam kerajaan Allah itu diantaranya berupa pelayanan malaikat, mengadakan mujizat, mengadakan kesembuhan, membangkitkan orang mati, menurunkan api dari langit, dan doa yang penuh dengan kuasa itu datangnya dari Allah juga kepada orang-orang yang bekerja di dalam dimensi roh. Bahkan Elia menantang penyembahan Baal yang berkuasa pada masa itu dan membunuh 450 nabi Baal. Namun ternyata Elia mengalami satu permasalahan ketika ia kemudian melakukan tugas-tugas yang luar biasa dari Tuhan, ministry yang luar biasa dari Tuhan, sanggup untuk menurunkan api dari langit dan ia berlari lebih cepat dari keretanya siapa? Ahab. Tapi ia kok ketakutan, ya. Tapi kok ketakutan? Takut sama siapa? Takut sama Izebel, istrinya Ahab. Kenapa dia takut sama Izebel? Ini kita lihat. Nih, dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3. Silakan dibaca kalau ada yang bisa baca, silakan. Ada yang bisa baca tolong? Oh, ternyata nggak bisa ini ya, sebentar. Oke. Sekarang gimana? 1 Silakan. Raja-Raja berapa, Pak? 19 ayat 3. Sudah keluar. Sudah keluar ini, silakan.
1 Raja 19 ayat 3. Maka takutlah ia Terus ya. Maaf loh, ini sinyalnya bermasalah terus. Sebentar ya, sebentar. Oke, silakan lagi. Saya nggak menyerah terus. Terus? Udah selesai, Pak. Ya, oke. Saya udah selesai bacanya. Nah, terima kasih Bu Itun. Mohon maaf ya, saya di sini agak lambat. Oke, Pak. Ya. Oke, mari kita bahas ayat ini yang dibaca Bu Itun. Maka takutlah ia setelah baca dari surat Izabel ya. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai di Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati katanya. Berapa jaraknya? Satu hari seperjalanan nih. 1 hari seperjalanan. Ia berpikir tentang apa saja yang ada di hatinya dan itu bukan dari Tuhan. Apa yang dipikirkannya? Cukuplah itu sekarang ya Allah, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Cinta diri seorang Elia yang menyebabkan ia melihat ancaman itu, yang ia takutkan adalah nyawanya. Yang ia takutkan adalah jiwanya. Tapi mengapa ia bisa takut akan nyawanya? Karena ada cinta diri yang menyelimuti rohnya. Ia ingin lebih baik daripada leluhur nenek moyangnya atau lebih baik dari siapapun. Pak, apakah salah punya pikiran demikian? Ya, kita ingin menjadi orang lebih baik, apakah salah, Pak? Tidak salah. Tapi menjadi orang yang lebih baik dari orang lain, itu yang salah. Itu self love, itu cinta diri. Cinta diri itu berasal dari roh ini. Nah, silakan dibaca. Siapa yang mau baca boleh. Saya, Pak. Boleh, Bu Marta, silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oke, Amin. terima kasih Bu Marta. Terima kasih, Pak. Orang yang melakukan tindakan kedagingan itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak mungkin masuk ke dimensi roh. Tidak mungkin bisa masuk ke dalam tuntunan Roh Kudus. Mengapa? Yang dipikirkannya daging. Pasti perbuatannya pun hasilnya dari pikiran itu sendiri, daging sendiri. Sedangkan daging dan roh itu berlawanan. Teman-teman. Karena kalau kita lihat Elia saja sudah menampilkan mujizat yang luar biasa. Elia ini sudah menurunkan api dari langit, sudah membangkitkan orang yang mati, sudah bermujizat, sudah bernubuat ya. Dan kemudian ia mempunyai cinta diri yang begitu kuat, ia ingin membuktikan bahwa dia lebih baik dari orang-orang sebelumnya, dari leluhurnya, nenek moyangnya, bahkan mungkin ia berpikir ia lebih baik dari siapapun. Maka orang yang demikian gak mampu menangkap tuntunan roh secara sempurna. Karena dia punya egosentris, dia punya self love. Maka ia takut. Logis nggak teman-teman?
Orang yang baru menurunkan api dari langit dan Tuhan dengar doanya, ia takut akan ancaman seorang wanita. Ia udah bertemu dengan Tuhan belum? Belum. Apakah dia ngalamin Tuhan belum? Mungkin sudah lewat kuasanya, tapi ngalamin pribadinya Tuhan belum. Beda ya teman-teman. Makanya ia takut. Ia menyelamatkan nyawanya. Abis menyelamatkan nyawanya yang luar biasa ya, ia ingin mati. Lucu ya teman-teman. Nah, Elia punya 1 hari penuh untuk berpikir dan meminta pertolongan Roh Kudus. Atau Tuhan deh, bukan Roh Kudus. Tuhan. Tapi dia nggak lakukan itu. Ia lebih senang untuk, dalam arti sebenarnya pada hari-hari ini, mungkin dia lebih melihat dengan cara pandangnya dia sendiri melihat. Yang orang-orang bilangnya adalah introspeksi. Teman-teman, kalau kita melihat dengan cara pandang kita tentang siapa kita, akhirnya akan jadi takut lagi. Akhirnya akan dituntun kepada perbuatan daging lagi. Dan orang yang demikian nggak bisa masuk dalam dimensi roh. Jelas teman-teman? Nah, sedangkan kalau kita benar-benar beribadah hanya untuk melayani kepentingan Allah saja, Allah sanggup untuk melindungi kita dengan sangat aman. Lewat cara apa kemudian kita bisa mengenal Elia ini melayani Allah? Ya, pertama-pertama, pengen tahu seperti apa? Dengan cara ini. Di dalam melayani Allah dan kebutuhan-kebutuhan Allah, Allah pun membalas dengan melayani kebutuhan kita. Elia waktu gagal dalam kemudian dia diancam oleh Izebel, dia takut dan dia pergi ke padang gurun di bawah pohon arar, dia bilang, "Cabutlah nyawaku, aku tidak lebih baik dari nenek moyang." Dan dia ingin tidur, dia ingin mati saja di situ, tapi ada malaikat Tuhan yang menyediakan roti bakar dan air kendi, 2 porsi. Apa artinya? Elia tanda kutip mungkin gagal dalam menuntaskan keinginan Tuhan. Dan Elia kemudian kabur dari pelayanannya kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah menyetop atau memberhentikan pelayanan seseorang kepadanya. Karena ia tahu kapasitas apa yang dipunyai oleh anak-anaknya. Maka ketika Elia waktu itu ingin mati saja, seolah-olah ia benar-benar didengar oleh Tuhan, tapi sekarang kita bisa melihat Tuhan melayani kebutuhan Elia. Apa yang ia butuhkan sebetulnya adalah makan dan minum. Terutama makan dan minum firman-Nya. Teman-teman, angkep nggak? Di padang gurun mana ada roti bakar dan air kendi? Siapa yang nyediain? Hanya jika itu disediakan oleh Tuhan. Maka kita bisa mengenal pemeliharaan Tuhan dalam segala proses hidup kita itu karena Tuhan melayani kebutuhan kita untuk hidup. Melayani Tuhan. Jelas teman-teman? Jadi Tuhan balas pelayanan Elia ini sebetulnya dengan hal yang baik. Kalau kita mengacu kepada balaslah kejahatan dan kebaikan, Tuhan membalas apa yang Tuhan lakukan, apa yang Elia lakukan, yang mungkin saja benar di hadapan Elia dan di hadapan orang-orang Israel, namun di hadapan Tuhan ada mungkin kecacatan. Namun Tuhan berharap Elia pun menerima apa yang Tuhan sedang pulihkan dalam diri Elia, dan Elia merespon dengan indah ketika ia tidur dibangunin oleh malaikat Tuhan, ia makan dan minum. Ia makan dan minum yang kedua kali, maka firman Tuhan lewat malaikat Tuhan ini bilang, makanlah, kalau tidak makanan ini tidak akan cukup untuk membuat kau berjalan dalam perjalanan yang jauh ini. Sampai dengan ya akhirnya menyusuri padang gurun 40 malam sampai ia tiba di Gunung Horeb. Teman-teman begitu. Nangkep apa yang sedang saya bahas sekarang? Nangkep nggak? Pernah terpikir nggak teman-teman kita melayani Tuhan? Oh iya kan saya sering melayani Tuhan.
Pernah nggak terpikir kita sedang dilayani Tuhan? Lewat apa, Pak? Kalau saya boleh tahu. Lewat apapun yang kita terima hari-hari ini yang sebenarnya tidak untuk kita. Apa itu, Pak, misalnya, Pak? Kebaikan Tuhan kan bagi siapapun, bukan? Nih, ada ayatnya nih, sebentar. Tuhan menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Tuhan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Orang yang benar dan tidak benar. Orang yang jahat dan orang yang baik. Tuhan berikan kebaikan demi kebaikan loh. Tapi siapa yang merespon balik kebaikan Tuhan itu dengan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan? Orang yang benar dan orang yang baik. Mengapa? Karena mereka mempunyai satu konfirmasi bahwa mereka benar-benar ditolong Tuhan setiap saat. Kalau teman-teman ngerasa Tuhan nolongin kita dan Tuhan melayani kita sampai dengan saat ini, yuk berikan setiap apapun aspek kehidupan kita untuk kemudian memuliakan Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Jelas ya? Saya kemarin bagiin firman ini di gereja, terpikir perkataan frasa ini. Tuhan melayani kita. Kenapa? Karena ia bertanggung jawab untuk itu. Luar biasa ya. Oke, siapa yang diberkati oleh apa yang saya share barusan? Terpikir nggak Tuhan melayani kita? Kadang-kadang kita berpikir sebaliknya ya. Tuhan ingin dilayani, Tuhan ingin. Iya betul. Tapi sebaliknya, sudahkah terpikir Tuhan melayani kita? Oke, semoga itu membersihkan luka-luka yang ada di batin kita ya, yang selama ini berpikir, mana Tuhan? Itu ada. Oke, saya lanjutkan. Kekudusan mutlak. Hukum-hukum kerajaan surga yang Anda masuki nampaknya jauh lebih banyak dan lebih sukar untuk dilakukan dibandingkan dengan hukum Taurat Musa. Itu benar. Tuntunan roh itu benar-benar sulit dilakukan. Hanya jika mengandalkan daging saja. Oke, betul? Itu benar karena hukum-hukum kerajaan sorga lebih tinggi. Namun karena cara melakukannya bukan dengan kekuatan daging, tapi oleh Roh Kudus, ia dapat melakukannya dengan mudah kalau daging Anda mau menyerah kepada Roh Kudus untuk ditolong. Matius 5:27. Silakan dibaca. Siapa yang mau baca boleh. Saya, Pak. Terima kasih Bu Monica. Matius 5 ayat 27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya, jadi ini satu bentuk standar yang lebih tinggi ya. Firman Tuhan yang diucapkan di Injil dalam perjanjian baru itu lebih tinggi nilainya, dasarnya, esensinya dari hukum Taurat. Bahkan lebih nggak mungkin untuk dilakukan sebetulnya. Matius 5:32, silakan. Yang berikutnya. Ya, Matius 5 ayat 32, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ya, terima kasih Bu Irma. Ya, sama-sama. Ayat ini bicara soal perceraian. Oke. Ayat ini bicara juga soal perzinahan. Esensinya bukanlah orang yang kemudian bercerai, kemudian dia berzina, atau kemudian ia menjadikan istrinya berzina, kalau kemudian ia kawin lagi, ia milih perempuan lain, atau milih laki-laki lain. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Esensinya kan sebetulnya apa? Esensinya adalah gini, setiap orang yang menceraikan istrinya, artinya apa? Setiap orang yang menceraikan istrinya,
Setiap orang yang melepaskan seseorang dari kehidupannya, baik istrinya maupun suaminya ya, si istri melepaskan suami atau sebaliknya si suami melepaskan si istri, apalagi si suami yang melepaskan istrinya, dia membiarkan istrinya jadi bulanan-bulanan roh berzina. Kenapa? Pada hakikatnya seorang suami itu melindungi istrinya. Pada hakikatnya suami melindungi compatriotnya. Nah, kemudian yang terjadi adalah apa? Adanya perzinahan itu sendiri, oke. Nah, kalau kemudian berpikir seseorang untuk kemudian menudungi istrinya dengan kasih, ini yang justru membuat satu landasan yang kuat dalam pernikahan. Bagaimana seorang suami ya, mencintai, mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Itu tinggi banget nilainya karena itu sesuai dengan gambaran Kristus yang mengasihi, memandikan jemaatnya dengan firman. Nah, teman-teman bisa mengerti ya, hukum lebih tingginya dunia roh, hukum kasih, hukum roh, itu lebih tinggi nilainya dari hukum Taurat. Itu di situ titik berat, teman-teman. Lakukan ini berdasarkan tuntunan Roh Kudus, maka kita benar-benar dibebaskan dari dosa. Oke, jelas teman-teman. Nah, balik lagi ke Elia tadi yang saya bahas. Elia ini, tadi kan saya bilang, Elia ini pelayanannya di dimensi roh, berupa pelayanan-pelayanan malaikat dan sebagainya. Ini setelah ia beroperasi dengan benar, dengan tuntunan Tuhan dalam hidupnya setelah ia berjumpa pribadi dengan Tuhan di Gunung Horeb. Sebelumnya nggak bisa masuk ke sini. Karena ternyata ia punya cinta diri yang kemudian membatasi dia untuk melihat Tuhan daripada ketakutannya. Ketika ketakutan lebih besar dari Tuhan, maka Elia terhenti di satu titik di dunia roh dan tidak bertumbuh lagi dan ingin mati saja. Beruntung ia kemudian merespon bagaimana Tuhan melayani dia dan dia mau dilayani. Bagaimana Tuhan melayani kita hari-hari ini? Dengan melayani bagaimana kita bisa mengerti apa artinya tuntutan dan tuntunan. Ini ayatnya. Nih, beban dan tuntunan dan tuntutan. Apa bedanya? Orang kalau diberikan tugas oleh siapapun jadi beban. Kalau kemudian ngerasa setiap jam-jam pribadinya direnggut oleh tugas-tugas ini. Maka setiap tugas-tugas itu jadinya beban. Bentuknya pelayanan juga, kalau kemudian jadinya ini menuntut kita waktu-waktu yang lebih banyak, maka kemudian kita ngomel-ngomel, mengeluh, maka itu jadi beban. Tapi tugas dari Tuhan, tugas untuk pelayanan untuk melayani Tuhan itu datangnya berupa arahan dari Tuhan. Mengarahkan kita untuk kita sejalan karib akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Ingat soal kuk ya yang saya pernah bahas. Kuk itu berupa satu bentuk yoke, artinya sesuatu yang ditaruh di atas punggung atau leher lembu atau sapi, namun ini atas dua sapi. Yang satu sapi lebih pintar, lebih lebih berhikmat, lebih bisa dituntun oleh si petani, yang lebih bodoh, yang lebih lemah itu ngikutin si lembu yang pintar ini. Itu kuk. Nah, kuk ini bisa kita mengerti sekarang, Tuhanlah yang nuntun kita untuk kita masuk ke dalam berbagai-bagai kehidupan. Kitanya sedang dituntun oleh Tuhan yang penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Penuh dengan kemuliaan. Nah, kitanya kan masih bodoh, kitanya masih belum mengerti apapun, ikut Tuhan aja sih. Nggak usah pakai mengeluh apapun itu, nggak usah pakai kemudian, "Ini maunya apa sih Tuhan?" Gitu. Nggak usah begitulah, itu namanya dusta yang ditanamkan si jahat, agar kita jadinya mempunyai beban seperti Elia. Agar kita kemudian lepas itu semua, memang kadang-kadang kita masuk dalam berbagai-bagai masalah, untuk apa? Kita bisa mengerti
beban seperti apa yang ditanamkan si jahat dalam diri kita? Beban seperti apa sih? Kita bisa mengerti sekarang ada tuntutan, ada tuntunan. Tuntutan kesempurnaan. Tuntutan tuntutan kita mesti berbuat baik. Tuntutan kita mesti mengampuni. Tuntutan bahwa kita mesti berbuat kasih. Itu tuntutan atau tuntunan. Kalau dari pikiran kedagingan itu tuntutan. Kenapa? Kita harus mengasihi, kita harus mengampuni, kita harus nggak bisa, akhirnya gitu. Tapi kalau tuntunan dia akan melakukannya walaupun mungkin hatinya masih berat, tapi mau juga melakukannya dengan tindakan-tindakan iman, misalnya dengan ngomong, "Tuhan, aku sebetulnya tidak mampu, tapi aku mau melakukannya demi Engkau." Itu tuntunan, suatu hal yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita untuk kita menerima pertolongan Tuhan. Seperti Elia ditolong ketika ia memakan air kendi, memakan roti bakar dan air kendi. Nah, tuntutan kesempurnaan yang diberikan oleh hukum Taurat itu telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di dalam dagingnya di kayu salib. Dan orang yang menerima Kristus, ngikutin Yesus berarti menerima tuntunan ilahi itu, dan ketika ada tuntutan, itu beres, selesai. Kenapa? Karena Tuhan yang nyuruh, Tuhan pasti telah memberikan kepada kita penggenapan semua tuntutan-tuntutan itu dalam tubuhnya di kayu salib. Mempercayai dan mengakui pekerjaan Tuhan di kayu salib ini mengakibatkan terjadinya perpindahan daerah dari daerah materialistik ke dalam dimensi roh. Nah, ketika perpindahan ini terjadi, maka dengan sendirinya di area pindahnya itu sekarang berlakulah hukum roh, tuntunan Tuhan itu sendiri. Nah, kalau kita tidak pernah mendengar tuntunan Tuhan, berarti kita tetap ada di dunia materialistik, bukan dimensi roh. Jelas teman-teman? Oke, yang rada pusing dengernya, nanti pertanyaannya nanti ya, saya habiskan dulu. Kasih supranatural, karena Roh Kudus mengangkat kita menjadi manusia ilahi atau supranatural, seperti Elia ya, maka Allah menghendaki tingkat hidup yang sepadan dengan posisi itu, tingkat hidup, cara berpikir, ya. Bukan saja kita wajib mengasihi, karena itu tuntunan Roh Kudus juga. Atau merasa kasihan namun bertumbuh ke tingkat belas kasihan Yesus. Namun dalam setiap gerakan kita harus selalu bertanya kepada Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita. Matius 9:13. Ini satu sub terakhir. Silakan dibaca lagi oleh siapa sekarang? Bebas siapapun. Anyone. Yes? Matius 3 ayat 9. Matius 9. Matius 9 ayat 13. Yes. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Terima kasih Bu Made. Selanjutnya, Markus 1. Saya Pak. Terima kasih. Ya. Bu itu nih. Markus 1 Bu dia. ayat 41. Ya Pak. Ya. Markus 1 ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Amin. Terima kasih Bu Mundi. Selanjutnya Lukas 7:13. Silakan. Ya Pak. Ya, Bu Itun silakan. Lukas 7 ayat 3. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Terima kasih Bu Itun. Selanjutnya, ayat terakhir. Udah Pak. Ya, terima kasih. Silakan. Yesaya 58. Silakan. Yang membaca boleh. Saya Pak Doni. Oh, yuk Bu, yang silakan Bu Yan. Yesaya 58 ayat 6. Bukan berpuasa yang kukehendaki,
ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ya, makasih Bu Yohana. Sama-sama, Pak. Nah, ini ayat yang kita baca ini semuanya berbentuk kasih kepada orang lain. Oke? Tapi dorongan berbuat kasih ini datangnya bukan dari diri sendiri, tapi datangnya dari Tuhan. Mengapa? Karena kita tahu batasan kasih kepada sesama kita, pada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang datang kepada Tuhan, dan kemudian datang kepada kita. Ini orang-orang ini mesti digimanain Tuhan. Ini bilangnya begitu ya. Mesti digimanain Tuhan. Mungkin kita bisa menolong. Tapi sejauh mana kita bisa menolong? Kenapa? Karena jangan sampai orang yang kita tolong ini akhirnya jadinya bergantung pada kita, bukan kepada Tuhan. Jelas teman-teman? Maka belas kasihan ini diberikan oleh Tuhan kepada kita agar kita pada tingkat tertentu memberikan kepada orang ini kesempatan untuk bertemu, dilawat, dan dipulihkan Tuhan sempurna. Kalau belas kasihan yang kita berikan dari kedagingan kita, dari motivasi kita terbatas, dan biasanya ini jadinya beban lagi. Kita menjadi orang yang digantungi oleh orang lain dan kita jadinya berat banget mengangkat beban-beban ini. Mengapa? Karena datangnya bukan dari Tuhan, tapi dari keinginan kita. Jelas? Meskipun sumbernya sama kasih, tapi seperti Elia juga, akhirnya kebongkar dari diri dagingnya sendiri, kebongkar. Aku tidak lebih baik dari nenek moyang. Dia mempunyai satu motivasi ingin membuktikan diri bahwa dia adalah orang yang terbaik. Gak usah begitu ternyata ya teman-teman ya. Lanjutkanlah dengan apa tingkat pengertian yang kita dapatkan. Dan ini yang paling penting teman-teman. Kita masih mempunyai satu ketepatan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, namun jangan rusuh. Berkali-kali saya ngalamin begitu banyak pengalaman, kalau rusuh bawaannya hasilnya nol. Berapa banyak tuh saya lakukan. Saya mau masang ram kawat karena nyamuk banyak. Ya, habis dibeli ram kawatnya ternyata nggak kepake. Saya mau beli sesuatu di Tokopedia nggak kepake juga. Mengapa? Saya ingin agar istri saya senang, agar anak saya senang. Dengan pembelian-pembelian ini tempat kediaman kami jadi lebih nyaman. Tapi nggak kepake. Mengapa? Karena saya inginnya cepat dalam berproses. Pasang ram kawatnya nggak kepake. Kenapa? Karena jadinya nggak estetik. Karena saya kemudian melihat, oh ini ternyata nggak bisa dipasang di rumah ini, gitu loh teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Ya memang ini bergantung dari pimpinan Tuhan juga sebetulnya ya dalam diri kita. Kalau kita sadar ini adalah mengarah ke dalam bentuk yang kedagingan, tapi kita terabas terus, akhirnya kita akan bisa menemukan ada satu bentuk benturan, hambatan, dan masuk ke dalam pintu yang nggak bisa lanjut lagi. Udah, bertobatlah, balik lagi ke jalan yang semula. Jangan diterobos terus. Akan ada bentuknya bentuk pemberontakan yang lebih dahsyat lagi. Saya belajar dari hal-hal yang sederhana sebetulnya, esensinya tentang kedagingan juga. Jadi teman-teman jangan takut, jangan khawatir kalau mempunyai betul-betul pikiran-pikiran kedagingan bukan berarti, aduh ternyata saya punya kedagingan lagi. Nggak kayak gitu. Namun itu bertumbuh dalam pengertian dan wisdom yang sebetulnya lebih dalam. Masih untung ini nggak berurusan dengan orang lain, tapi berurusan soal rumah kediaman yang akhirnya tidak bisa mengerti. Ini esensinya di perbuatan kedagingan, pikiran kedagingan. Pengennya rusuh cepat. Ujung-ujungnya apa? Cinta diri, ingin dapatkan satu penghargaan dari istri dan anak agar wah jadi misalnya apa namanya pasangnya bagus ya, oh ini luar biasa jadi nyamannya karena saya. Nah, sebetulnya karena saya terus saya gitu ya. Saya mau cerita Pak sama saya misalnya nih, misalnya Bu Marta ya cerita sama saya. Saya ceritanya gini gini gini. Nah, saya kemudian ngomongnya gini, kalau saya sih yang saya alami sih, saya tuh kayak gini loh Bu.
saya itu kan masuk ke dunia roh, saya itu kan begini-begini, jadi yang ibu lakukan salah. Oh, nggak kayak gitu juga. Jadi berpusat saja kepada saya sendiri, bukan kepada Tuhan. Nah, banyak orang Kristen memperlakukan sesamanya seperti itu. Fokusnya kepada pengendaliannya, standarnya, kebenarannya mutlak dirinya sendiri. Nggak kayak gitu. Mulai hari di mana saya menyadari itu, saya bertobat. Nah, teman-teman, jadi saya mengerti ya, kita semua sedang diarahkan kepada Kristus, bukan diarahkan kepada sosok pribadi yang benar-benar mutlak benar gitu. Enggak kayak gitu. Karena saya pun sedang bertemu juga with teman-teman yang lain. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman, silakan. Sampai di sub akhir. Silakan kalau ada pertanyaan. Silahkan. Kalau enggak kita buka video dulu, kita berfoto bersama. Silakan. Kita buka video dulu dan kita berfoto bersama. Menjelang malam kok stabil internet ini, puji Tuhan. Silakan dibuka videonya dan sambil mengingat kembali pertanyaan-pertanyaan bila ada yang ditanyakan. Silakan Ibu Nida, Ibu Ari, Ibu Emi, Bu Levina, Bu Yitun, Olin. Oke, yang bisa. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Oke, sekarang sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Boleh bertanya, Pak? Boleh, Ibu Irma, silakan. Banyak bertanya saya, Pak. Boleh, nggak apa-apa. Bagus pertanyaan. Berarti ada respon. Sebetulnya itu ya saya juga udah dapet sih Pak yang beberapa minggu yang lalu tentang tubuh, jiwa, dan roh. Yang jadi pertanyaan saya itu kan kalau tubuh kita sendiri itu kan jasmani ya Pak ya. Maksudnya tubuh yang ada gitu yang kita gunakan. Maksudnya jasmani kita ya, tubuh ya. Ya. Jiwa itu berarti yang di dalam diri kita gitu, jiwa kita gitu. Seperti menyukai sesuatu, mempunyai rasa gitu tuh jiwa ya Pak ya. Ya. Menurut Bapak ya kan, jadi kan ada rasa apa gitu itu misalnya kita mau makan sesuatu gitu, kita bisa komen melalui jiwa kita gitu. Nah kalau roh itu kan tidak terlihat, maksudnya roh kita dan roh Tuhan gitu, beda kan antara roh manusia dan roh Tuhan kan Pak ya, benar? Beda. Itu yang aku pengertian aku gitu. Jadi roh kita dan roh Tuhan kan beda, maksudnya ada dua gitu, maksudnya kita sendiri, roh Tuhan juga di luar kita gitu. Jadi kalau ini pemikiran aku ya Pak, mohon maaf kalau salah bisa diluruskan. Jadi pemikiran aku kalau roh kita itu yaitu roh kita, roh Tuhan yaitu roh Tuhan. Kalau misalnya kita membuka hati ya, diri kita, roh kita masuk jadi menyatu dengan kita, jadi ya di dalam diri kita itu adanya roh Tuhan gitu. Jadi sempat aku berpikir ketika roh kita lebih kuat daripada tubuh dan jiwa kita, itu tidak ini menurut saya Pak, maaf ya Pak, menurut saya ketika roh kita kuat tapi tubuh dan jiwa kita tidak kuat, itu tidak balance. Ketika tubuh dan jiwa kita bangkitkan dan balance dengan roh kita, maka itu sesuatu kita mengambil keputusan yang benar gitu. Itu menurut aku ya, soalnya aku sepertinya menyimpulkan seperti itu, karena ketika waktu aku berpuasa misalnya, kan jiwa tubuh jasmani itu kan lapar nih, roh aku kan nurut nggak makan gitu loh, tapi jiwa jasmani tubuh aku lapar gitu loh. Tapi ketika aku mengutamakan tubuh aku maksudnya lapar, aku nurutin aja gitu. Akhirnya aku kan batal nggak puasa, jadi dipuasa kan, dan nurutin roh. Jadi aku pikir dari contoh itu aku pikir tubuh dan jiwa itu harus stabil gitu loh. Nggak boleh salah satu yang lebih dominan daripada yang lainnya gitu loh. Seperti itu sih Pak. Mohon maaf Pak kalau misalnya saya salah, bisa diluruskan karena itu yang saya dapat langsung gitu. Jadi menurut saya sambil contoh dengan puasa, kan saya sering puasa juga. Ketika saya lapar itu berarti tubuh saya kan butuh makan. Nah ketika roh saya menurut saya harus puasa, tapi ketika saya kalah dengan tubuh saya, itu nggak balance gitu. Menurut saya menyimpulkan bahwa harusnya balance tubuh dan jiwa saya itu balance gitu. Nggak makan, saya bertahan gitu. Saya nurut dengan roh Tuhan yang dalam diri saya gitu. Nah seperti itu sih Pak.
Jadi kalau misalnya ada yang salah atau bisa diluruskan, Pak, itu yang saya dapatkan sih, Pak. Ya, Ya. terima kasih, Pak. Kalau balance itu cenderung itu mengarah ke yin dan yang atau ke dalam dunia yang diajarkan dalam eh, Chinese mythology, ke prana, ke pernafasan itu ke yin dan yang itu namanya balance. Dan itu dialihkan ke New Age movement dalam bentuk keselarasan dengan semesta. Masuk ke Kristenan, ya balance juga. Semua jasmani dan rohani balance. Nah, kita ambil jalan tengahnya ya. Mungkin nggak balance seperti yang dibahas yang yin dan yang atau di dalam ilmu mitologi Chinese ya. Contohnya kalau ada seseorang yang mempunyai halangan atau sakit penyakit tidak tertentu pakai akupunktur. Itu pakai ilmu yin dan yang. Itu pakai ilmu apa? Ilmu bagaimana bagian sebelah sini yang kemudian sukar di apa? Sukar di netralisir itu dipaksa pakai tusuk jarum agar bisa mempunyai kelancaran tertentu darahnya. Itu pakai ilmu yin dan yang sebetulnya. Dengan acupressure dengan semuanya itu pakai ilmu tertentu sebetulnya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita ngomong soal balance itu berasal dari itu juga. Nah, bagaimana dengan kekristenan? Bagaimana dengan dunia roh versinya kerajaan Allah? Tubuh itu cuma cangkang. Kalau kita melihat tubuh itu tubuh jasmania dari debu tanah yang diembuskan oleh Tuhan, maka jadilah manusia menjadi makhluk yang hidup, makhluk biologi. Namun bukan itu yang Tuhan inginkan sebetulnya. Makhluk biologi yang hidup ini adalah makhluk hidup yang penuh dengan kepenuhan kealahan. Sejak awalnya begitu. Maka bisa dikatakan manusia Adam waktu itu adalah manusia rohani. Bukan cuma manusia biologi. Ya, cangkangnya memang debu tanah, yang tanahnya nggak kelihatan lagi, namun isinya adalah hal-hal yang ilahi yang datang dari Allah. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia Adam itu dan seluruh manusia yang dilahirkan dari Adam, sebelum menerima Kristus, orang Kristen menerima Kristus, mereka semua manusia itu, humankind itu, hanya bersifat manusia biologis saja, yang terputus hubungannya dengan Tuhan. Rohnya tuh nggak nyambung dengan dimensi roh. Maka kemudian manusia membangkitkan itu, membangkitkan pengetahuan tentang hal-hal yang rohani itu dengan sisa-sisa dari Adam yang keluar dari Firdaus. Jiwanya masih punya memori di situ, tapi memorinya keracunan dari buah pengetahuan baik dan jahat. Dari hal-hal baik dan jahat saja itu tidak langsung masuk ke dunia roh. Terbatas sekali. Nah, tapi kemudian iblis mengetahui bahwa si Adam ini sudah kehilangan kemuliaan Allah karena otoritas atas tanahnya. Kemudian si Adam ini kehilangan itu semua. Maka kemudian Adam itu takluk kepada bagaimana bumi ini harusnya diciptakan oleh Tuhan untuk manusia, tapi kemudian ada di bawah mereka. Ada di atas mereka. Mereka mesti mengupayakan tanah, mereka mesti bekerja dengan susah payah sampai dengan mati, sampai dengan keringat muncul dan mati, sampai dengan begitu ya. Kita mengatakan demikian. Tapi manusia sendiri untuk mengatasi semuanya itu dengan kekuatan jiwanya sendiri. Rohnya gimana? Rohnya nggak terhubung dengan Tuhan. Sampai dengan akhirnya ada satu pembebasan secara rohani lewat diri Kristus, maka manusia rohani kemudian dipersatukan oleh Roh Kristus hanya jika setiap manusia itu menerima Kristus dan percaya kepada Bapa. Mereka pindah daerah. Rohnya menyatu dengan roh kita, roh seseorang itu yang mengaku itu. Tapi jiwanya mungkin belum. Jiwa itu apa? Bukan soal mencicipi rasa masakan. Jiwa itu bagaimana menyambungkan sesuatu yang ada di dunia roh dengan dunia materialistik, itu jiwa. Nah, tadi yang saya ngomongin Elia, kok habis perform mujizat kok dia takut. Kenapa? Karena jiwanya tetap terbuka kepada hal-hal secara cinta dirinya sebagai manusia. Bukan dari Tuhan itu. Jiwa itu memang diprogram, memang diberikan kepada manusia, tapi itu diserahkan kepada manusia untuk memilih mana yang hendak ia pilih, itu bisa membuktikan bagaimana ia mengasihi Tuhan.
Makanya jiwa itu nggak diprogram seperti robot. Nggak. Dari pilihan-pilihan yang ia buat setiap hari, jiwa itu menentukan akhirnya mengasihi Tuhan apa tidak. Itu jiwa loh. Pilihan-pilihan yang diberikan kepada Tuhan. Itu lewat diri jiwa. Lewat jiwa manusia. Nah, kalau kemudian setiap jiwa itu kemudian diberikan kepada manusia dan manusia rohani yang telah mempunyai roh Tuhan itu ngeblend indah, maka manusia rohani tersebut memberikan tuntunan Roh Kudus kepada dirinya dan dia pasti nurut. Maka yang terjadi bukan jiwa saja yang kemudian bisa memilih yang terbaik yang datang dari Tuhan, maka ini yang seringkali jarang dibahas dimanapun. Hidup manusia itu dipulihkan. Apa hidup itu? Hidup itu dalam darah. Hidup itu yang mengendalikan aspirasi, kecenderungan, hobi, motivasi, kesenangan-kesenangan, itu yang mengaturnya dalam darah. Nah, hidup itu ketika akhirnya mengerti bahwa hidup ini diprogram kembali oleh Tuhan lewat firman-Nya, jiwa yang gampang memilih yang terbaik, maka hidup itu dengan sendirinya berubah. Dan ini yang menyebabkan tubuh jasmani Elia tidak pernah mengalami kematian ketika terangkat, dia dengan mudah terangkat. Filipus ketika kemudian habis membaptis sida-sida di Ethiopia dengan mudah diraibkan Roh Kudus karena memang jiwanya sudah mengerti benar dituntun Tuhan. Dan rohnya akhirnya mempunyai satu kehidupan yang membuat tubuh jasmaninya dengan mudah digerakkan Roh Kudus. Jadi apakah tubuh jasmani kita bisa mempunyai dampak, bisa 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 terpengaruh karena dampak-dampak rohani yang kemudian sering kita lakukan dan taat di dalam ngaruh. Tubuh jasmani yang ngaruh sedemikian pada tingkat tertentu jarang sakit. Karena kita tahu orang-orang yang hendak meninggal, sebelum hendak meninggal tuh adanya pemadaman di anggota tubuh tertentu. Misalnya kita mengatakan serahkanlah anggota tubuhmu sebagai anggota tubuh yang diserahkan terus ternyata kebenaran. Mengapa anggota tubuh diserahkan pada Tuhan? Agar semuanya terang dan tidak ada yang gelap. Nah, kalau semuanya terang dan tidak ada yang gelap, artinya tidak ada penerobos yang masuk ke dalam anggota tubuh untuk dilumpuhkan oleh si jahat. Dalam hal apa? Misalnya mata, buram ya. Misalnya mata, aduh gampang ngantuk ya. Telinga, aduh gampang pengen mendengar hal-hal gosip deh, mendingan dengan ngomong firman Tuhan lebih menarik. Itu lama-lama dilumpuhkan. Hal-hal rohani yang diberikan oleh Tuhan dilumpuhkan pelan-pelan. Akhirnya mati. Nah, kita bisa mengerti ya, tubuh itu cangkang. Jiwa itu hal yang diberikan Tuhan berupa pilihan-pilihan. Dan pilihan-pilihan yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dan kita melakukannya, maka itu berdampak kepada tubuh dan nyawa seseorang. Semoga apa yang saya bagikan barusan singkat, namun bisa menjelaskan dengan indah apa bedanya tubuh, jiwa, roh, dan nyawa. Nyawa ini jarang dibahas di mana-mana, saya bahas di sini, di pemurid. Begitu Bu Irma. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Bagaimana kita bisa mengendalikannya gitu loh Pak? Itu Maksudnya, pada Roh Kudus lah. Kita nggak bisa mengendalikan, Roh Kudus yang nuntun. Roh Kudus tolong saya untuk bisa mengampuni. Roh Kudus ubahkan saya untuk lebih taat sama Tuhan. Dengan kita bilang begitu ya jangan ngebatin. Kalau ngebatin sama dengan jiwa lagi. tapi Pak, ya oke. Iya, iya. Jadi emang segampang itu, maksudnya dengan mudahnya ngomong seperti itu. Tapi pada kenyataannya kan kita mengalami banyak hal-hal yang membuat kita itu nggak bisa bertahan gitu. Maksudnya kita pasti jatuh bangun lah ibaratnya. Maksudnya gimana kita Jatuh bisa bangun tuh membedakan konsep, yang namanya tubuh jiwa roh itu jadi jatuh bangun tuh konsep soal orang yang memang punya ketidakmampuan untuk mengikuti Roh Kudusnya. Ya, saya mau bagiin satu lagi ya sebelum saya lebih jauh lagi ya. Iya benar. Maksudnya ya tidak ada manusia. Nih. Tetap di dalam Kristus kita akan sempurna. Jangan juga dimana kalau kita tetap di dalam Kristus kita itu tidak berbuat dosa lagi. Nah, tetapi manusia darah daging. Nah, tapi kalau misalnya kita memang menuju ke
satu kesempurnaan, kita harus berusaha sih. Kita harus seperti seorang petinju atau seorang petarung gitu, Ya, supaya iya, bisa menang, kita harus iya. tetap dalam Tuhan gitu. Makanya gini, Ya kan, Pak? silakan diupayakan kesempurnaan itu, silakan. Nanti akan mentok juga. Saya pernah mengusahakan itu dan mentok. Sedangkan perubahan yang diinginkan Tuhan itu mesti dibangun, diupayakan, dipaksa untuk berubah dalam hal apa? Nih, dengan hadirnya Roh Kudus dalam hidup seseorang, tabiat daging dapat dipadamkan. Dosa dosa apakah bisa dipadamkan? Sudah dipadamkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tapi tabiat dalam diri kitanya belum. Tabiat itu apa? Keinginan berbuat dosanya belum. Siapa yang bisa matikan? Kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Namun tekad dan kemauan seseorang untuk mau memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk menolongnya adalah hal yang penting. Nih, tekad dan kemampuan yang di sini saya maksud adalah soal bagaimana jiwa ini mau apa tidak dituntun oleh Roh Kudus. Bukan cuma rohani. Oke, jelas? Nah, kalau Ibu bisa bedakan jiwa dan roh, Ibu bisa mengerti hal ini. Tapi kan Ibu seakan-akan tadi yang saya dengarkan nggak bisa membedakannya sebetulnya. Karena kesulitan seseorang untuk ngikutin Tuhan kan dari jiwanya sendiri sebetulnya. Kalau saya boleh bahas ya. Kan nggak mungkin, Pak. Ya memang nggak mungkin. Makanya saya mau bilang, jiwa ini mesti gampang nurut. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Tapi susah, Pak. Nah itu lagi, masuk lagi. Jadi orang ini nggak pernah mau dipimpin Roh Kudus sebetulnya. Sedangkan, ya, ayat ini ngomongin Roma 8:13, sebab jika saudara terus mengikutinya, mengikuti perbuatan pikiran kedagingan yang akan berdosa, saudara sesat dan akan binasa. Tapi jika oleh kuasa Roh Kudus, saudara menghancurkan tabiat itu dan perbuatan jahatnya, saudara akan hidup. Jadi beri kesempatan kepada Roh Kudus untuk menanggulangi jiwa kita ini, agar gampang nurut. Dengan seperti bagaimana, Pak? Bicara saja. Berikan kuasa itu kepada Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya. Angkat segala macam ketakutan atau ketidaktaatan yang saya punya hari-hari ini. Mungkin kita bilang, yang mana ya ketidaktaatannya? Ya, saudara, kita semua mesti mengerti. Ketidaktaatan kita di daerah mana? Ada yang di daerah makanan masih gorengan semua. Ada yang kemudian sukar, kemudian untuk tidak bergosip. Misalnya. Ada yang sukar untuk menanggulangi kemalasan. Ada yang sukar untuk menanggulangi masalah harga diri, banyak. Nah, kita di wilayah mana yang sukarnya? Minta Roh Kudus. Sekalipun kita sudah berbuat kasih demikian besar, minta dorong juga oleh Roh Kudus. Roh Kudus, silakan engkau berbuat kasih kepadaku untuk aku bisa mengasihi. Silakan Roh Kudus, kau berikan kepadaku kuasa untuk mengasihi. Roh Kudus, silakan berikan pada kuasa untuk aku baca Alkitab, mengerti firman Tuhan. Dengan kita membiasakan demikian, kesempurnaan yang kita tuju itu menjadi hal yang biasa-biasa saja sebetulnya oleh karena pertolongan Roh Kudus. Karena kalau kita melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa dan kita anggap diri kita sudah baik, kita sudah sempurna, kita bisa mengkerdilkan orang lain. Nah, ini yang luar biasa. Jadi kita bisa saja seperti Elia. Aku ternyata tidak lebih baik dari nenek moyang. Nenek moyangnya siapa? Israel. Jadi kesempurnaan itu bukan berarti kita berjerih payah, bukan. Itu adalah satu bentuk bagaimana kita mengerti Yesus telah melaksanakannya, menyempurnakannya, menyelesaikannya bagi kita, dan kita menuruti saja apa yang Ia tuntun lewat Roh Kudus. Dengan begitu kita sudah mencapai kesempurnaan. Apa kesempurnaan misalnya? Datang ke pemberian. Datang. Kayak saya tadi. Saya lagi nungguin tamu. Saya tergoda untuk saya off-kan saja. Hari ini off ya. Tapi kemudian ada berita datangnya bakal jam 4:30, saya mundurin dikit. Mau mundur jam berapa nih? Oke Pak, jam 4:30 Pak, lebih dikit. Saya lagi OTW dari tempat sebelah. Oke, saya mundurin. Oke, jam 5 ya pemuridannya. Tergoda oleh saya juga tadinya untuk, gak usah pemuridan deh, off aja deh. Sinyalnya juga buruk. Tergoda sama saya, tapi karena Roh Kudus menyuruh saya untuk meneruskan kembali, sampai semaksimal mungkin,
sampai akhirnya hari ini, saat ini tidak ada gangguan lagi, saya teruskan. Tergoda untuk saya untuk menyelesaikan semuanya ini, udah deh nggak usah bermuridan, nggak usah. Jelas teman-teman. Tapi ketaatan kita semua masuk ke dalam seluruh apa yang dibilang Tuhan sempurna pada hari. Apa sempurna itu? Bukan kita nggak berdosa, bukan kita kemudian menjadi orang lebih baik dari orang lain, bukan. Tapi kemudian merutin apa yang Tuhan per langkahnya kita nurutin. Itu sempurna. Oke, jelas. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, saya pikir pertanyaan Ibu Irma wajar karena langsung masuk di buku 2. Iya, Ya. Langsung masuk di oke, buku Pak. 2. Terima kasih, Pak. Ya, Jadi makasih. kita tetap dalam hadirat Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus ya, Pak. Iya, makasih, Pak. Ya, sementara begitu. Karena buku satunya kan belum dapat ya, jadi wajar gitu ya. Kalau buku 1, buku 2 saja sudah dapat, udah dapat gambaran gitu loh. Tapi kalau buku 2-nya muncul masuk, itu ada hal yang belum sepenuhnya mengerti. Memang wajar begitu, Bu. Sama semua juga. Teman-teman di sini pun semua ngalamin begitu juga. Oke, yang lain teman-teman silakan ada pertanyaan. Mohon maaf nih sinyalnya membuat suaranya jadi kurang jelas. Tolong kalau nanti masuk agak jelas ya. Ada pertanyaan silakan teman-teman. Bu Marta ya? Pak, Ya. iya. Terima kasih tuh Pak. Untung juga ada pertanyaan seperti Irma. Jadi kita sebetulnya areanya adalah di jiwa dan makanya kita takut gitu ya Pak. Maksudnya kenapa kurang seperti kok gini? Itu ada Sebelum pola yang menekan di sebelum jiwa ya Pak. sebelum lebih jauh, kita nggak ngebahas soal jiwa saja, karena sebetulnya kita sudah berlindung beresensi dengan jelas dalam setiap hal di dalam berkat-berkat yang telah Allah sediakan dalam diri Kristus. Dari sini Efesus 1 ayat 13 tadi ya. Sebelum lebih jauh. Nah, ini Efesus 1 ayat 3, sorry. Ini dasarnya esensinya. Allah Bapa telah memberkati kita lewat diri Kristus. Telah itu artinya apa? Sudah berlangsung, sudah lengkap, sudah diberikan. Jadi kalau kita minta berkat lagi keterlaluan. Berarti kita belum mengerti siapa Yesus. Belum menghayati, mendalami, menghidupi siapa Kristus. Nah, menghidupinya, menghayatinya lewat jiwa. Selain lewat rohani. Setelah kita memahami ini, menerima ini, jiwa kita tuh perlu ditolong oleh Roh Kudus. Gitu loh. Nah, tadi Bu Marta menambahkan gitu ya. Silakan teruskan, Bu. Oke, Bu Marta silakan Iya diteruskan. Pak. Ya. Iya. Pantesan terakhir ini saya dapat gini loh. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong gitu loh. Yang tadi Bapak bilang cook itu kan sebetulnya Simon Kirene itu nolongnya cuma sebentar kok, tapi yang nanggung itu Tuhan Yesus. Aduh, memang ya itu Pak. Cuman bagaimana untuk kita melatih supaya ya mematikan kedagingan terus ya Pak. Makanya dapat itu 1 Ya. Yohanes 3 ayat 16. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, melatihnya dengan cara Roh Kudus silahkan engkau gantung semua keinginanku di kayu salib. Begitu muncul keinginan lagi, misalnya tadi keinginan untuk malas nggak pemuridan, Roh Kudus silahkan engkau gantung kemalasan ini di kayu salib. Kalau kemudian muncul lagi, berarti kitanya punya ikatan ke situ ya, berarti kita sedang dicobai oleh si jahat nih. Sedangkan ada kemalasan kita yang perlu dibereskan sampai dengan tuntas oleh Roh Kudus. Nah, caranya bukan mengakali kemalasan. Caranya mematikan kemalasan gimana? Bangun disiplin. Kalau apa yang dikerjakan pada saat ini kerjakan langsung, jangan ditunda-tunda. Saya sarankan cuma begitu aja. Apa yang mesti dilakukan pada hari ini, saat ini, lakukan, jangan ditunda. Apa aja? Silakan. Termasuk misalnya nyiram tanaman, bikin masakan, nyalain kompor, matiin kompor listrik, nyalain atau matiin listrik. Semua bisa dilakukan dengan seketika saat ini juga lakukan. Apapun itu. Gampang ya. Bangun habitat yang indah bersama-sama dengan Roh Kudus. Karena kemudian kita bisa mengerti cobaan itu datang kepada orang-orang yang bisa dicobai. Tapi kalau orang yang nggak bisa dicobai karena orang itu nggak punya keinginan untuk dapatkan pencobaan. Nih lihat ayatnya.
Pencobaan muncul karena adanya keinginan. Kalau nggak ada keinginan, nggak ada pencobaan. Mari kita lihat. Yakobus 1. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Pencobaan memang datangnya dari si jahat, tapi si jahat itu mencobai karena ada celah terbuka dalam diri kita untuk kemudian dia menanamkan pencobaan itu. Mengapa? Karena keinginan kitalah yang memunculkannya. Apa tuh keinginan dicobai? Bukan. Keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang dengan kekuatan kita, sesuatu hal yang kita inginkan di luar Tuhan. Di luar apa yang Tuhan inginkan. Jadi, keinginan ini muncul bukan berarti langsung keinginan berbuat jahat, bukan. Keinginan liburan. Nah, misalnya begitu ya. Keinginan untuk hari ini off aja deh gitu ya. Itu muncul dari mana? Dari cinta diri, saya kasih tahu. Dari motivasi sendiri. Kemudian dari itu muncul keinginan-keinginan yang berdasarkan cinta diri ini menyeret, memikat kita untuk kemudian seringkali memakai apa yang kita pikir kita masih punya, hak, keinginan-keinginan pribadi itu masih diperbolehkan Tuhan. Udah nggak boleh. Karena keinginan itu telah dibuahi, kalau dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jelas ya teman-teman? Hari ini kok agak rumit ya? Rumit. Rumit banget. Oke, ada pertanyaan silakan. Jelas Bu Marta? Ya Pak, jelas, terima kasih. Iya. Kita bangun pertahanan yang kuat. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak cinta diri lagi. Hah? Cinta diri dengan mencintai diri. Beda. Samalah. Gini. Misalnya gini ya. Cinta diri itu gini. Ada orang ngobrol. Konseling lah. Misalnya Ibu Yona sama saya. Nah saya membandingkan dengan Ibu Yohana, membandingkan Ibu Yona dengan saya, apalah artinya Ibu Yona bagi saya gitu ya. Nggak ada apa-apa nih. Saya tuh gini-gini Bu. Saya tuh nunjukin apa yang saya telah lakukan di dalam Tuhan dan untuk Tuhan semuanya kepada Bu Yohana. Itu cinta diri saya muncul. Bukan tentang Tuhannya. Jadi ketika kita kemudian menceritakan tentang hebatnya kita dalam Tuhan, itu kita lagi cinta diri. Jelas ya Bu? Banyaknya ngomong soal sayanya dibanding Tuhannya gitu loh. Itu cinta diri. Coba perhatikan. Itu seringkali tanpa sadar orang-orang bicara begitu. Saya. Kalau ngomong saya banyak kan. Itu cinta dirinya masih kuat. Ya. Kalau datang sebagai partner tim, partner suami istri pelayanan nih. Kalau mentornya bilang gimana pelayanan kalian? Saya sedang ngalamin. Oh berarti dia sedang ngalamin cinta diri juga dibanding pasangannya. Jadi ajak pelayanan bareng tapi cinta dirinya terlalu kuat. Lama-lama dihantam juga sama si jahat. Itu Bu Yohana. Iya Pak, karena kan ada pemahaman untuk mencintai diri sendiri seperti kayak contohnya kayak harus berdamai dengan diri sendiri, terus harus bisa menerima diri sendiri lebih dari mungkin kesulitan-kesulitannya atau tentang situasi dan kondisinya. Kalau kemudian itu kalau belum pernah ada yang seperti mengasihi dirinya sendiri kan seperti apa ya kayak bertentangan gitu dengan dirinya sendiri gitu. Bahasanya Jadi mungkin lebih cocok dibilangin berdamai dengan diri sendiri. oh begitu. Ya. Karena kan ada kalimat mengasihi diri sendiri. Iya, jadi Kita self harus pity dong. mengasihi diri sendiri. Ya self pity dong kalau gitu. Cinta diri juga. Self pity itu ini nih, self pity. Jadi beda ya Beda. antara cinta diri dengan
harus mengasihi pribadi kita sendiri gitu kan. Maksudnya gimana ya? Saya juga kalimatnya hampir hampir serupa, makanya saya tanya tadi. Ya, self pity itu mengasihi diri sendiri. Jadi kalau lagi ngalamin masalah tuh ya, Tuhan, lihatlah hamba-Mu ini Tuhan. Lihat Tuhan. Telusurilah hatiku Tuhan. Oke, itu bahasanya udah mulai merengek-rengek sebetulnya. Tapi kita bilang gini sama Tuhan, kan kita juga adalah hambanya yang sedang dilayani Tuhan ya sebetulnya ya. Kita udah berkat rohani udah dapat semuanya dari Tuhan. Ya, jangan begitulah. Kita punya wibawa. Oke. Tuhan Yesus, apa yang sedang ingin kau ajarkan kepada hamba-Mu ini? Aku siap mendengarkan. Itu mesti dibentuk satu bentuk penghormatan kepada Tuhan seperti itu mesti dibentuk. Ya, saya nggak soal mengkritik soal doa ya, nggak sama sekali nggak. Tapi soal sikap hati kita. Kalau doa bagaimanapun silakan lah, saya nggak mengkritik lah. Tapi dari apa yang kita bangun dengan Tuhan selama ini, kalau ternyata begitu terus, berarti nggak berubah dong. Ya nggak teman-teman? Berarti kita selama ini ya cuma gitu-gitu aja nggak berubah. Sikap diri kitanya nggak berubah. Di hadapan Tuhan kitanya nggak berubah. Ya mau berubahnya gimana kalau ternyata Tuhannya pengen berubah, kita nggak mau berubah. Ya nggak? Jelas ya? Makanya tidak heran si iblis senang banget bentur-benturin kita kepada keadaan yang akhirnya merusak citra diri kita, image kita, gambar kita. Kenapa? Karena dia ingin mengesampingkan gambar diri kealahan dalam diri kita. Ya seperti Adam itulah. Adam digoda sama si jahat lewat si Hawa. Kenapa? Dia ingin merusak citra diri Allah dalam diri Adam dan Hawa. Dengan cara apa? Menanamkan, kamu berhak loh untuk self pity. Kamu berhak loh untuk bilang begitu sama Tuhan. Kamu berhak loh. Jelas ya? Jelas Bu Yohana dan teman-teman yang lain? Berarti istilahnya aja yang harus diganti ya, bukan Ya, bukan mencintai diri, tetapi berdamai. lebih berdamai ya dengan diri sendiri. Iya. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih juga Bu Yohana. Ya kita bisa menampilkan bahasa itu, oke kita bisa mengerti yang perlu diperdamaikan itu siapa? Kitanya dengan Tuhan. Sedangkan Tuhan udah punya rencana dalam diri kita, dia udah punya banget, udah punya banyak rencana, udah punya program-program ilahi. Cuman kitanya masih belum sampai ke situ, yang akan bisa nyampe juga. Pada akhirnya ya gagal juga. Ya, beruntung kita diingatkan pada sore hari, malam hari ini kita diingatkan. Ternyata itu akhirnya membawa kita kepada kebinasaan. Ini nih ya. Mana nih? Nih. Kita bertobat. Kita CD lah kalau dulu Pentakosta, Protestan tuh CD. Kan kita dituntut melayani Tuhan jadinya kan. Dengan cara kita sudah mengakui iman di depan Tuhan, kita pelayanan dong. Kita belum sadar kalau jiwa kita belum dibereskan, itu udah perangkap dosa. Akhirnya pasti berbuat dosa, bertobat lagi, melayani Tuhan lagi, perangkap dosa lagi, berbuat dosa lagi. Ini siklus perhambaan dosa dan maut, dan ini pasti ujungnya kepada kebinasaan. Nah, Elia tuh lakukan ini. Perangkap dosanya apa? Cinta diri, ambisius dia. Dan teman-teman tahu nggak, ketika Elia itu bukan pamer, ia menurunkan api dari langit, ia pamer kekuatan. Ketika hujan datang, dia lari lebih cepat dibanding kereta Ahab. Ngapain? Ngapain coba dia mesti lari lebih cepat dari kereta Ahab? Ketika seseorang melakukan satu kuasa dari Tuhan, punya batasan nggak? Punya. Untuk apa itu dilakukan? Ada buahnya nggak? Untuk apa? Siapa yang dimuliakan? Siapa yang dimuliakan oleh karena kekuatan yang dinyatakan oleh siapa yang Tuhan percayakan punya kuasa-kuasa itu. Kalau Elia kemudian menunjukkan kekuasaannya, otoritasnya, urapannya dengan cara berlari cepat, untungnya buat apa? Selain memang nunjukin bahwa dia punya kuasa itu. Tapi setelah kuasa itu dilaksanakan, dia kemudian ketika disodori surat dari Isabel, dia takut. Kenapa?
ada penurunan flop di sini, siklusnya. Kemudian seseorang yang melihat Tuhan terperangkap dalam dosa, dia pasti berbuat satu perbuatan yang nampaknya baik, namun berbuat dosa. Tapi bertobat nggak Elia? Bertobat, tapi nggak ke sini siklusnya. Karena ini kan berulang-ulang terus. Siklusnya Elia tuh kayak gini. Nah, ketika dia mempunyai dalam dirinya tabiat daging, dia sadar itu. Ketika dia mengambil makanan dan minum air kendi 2 porsi itu, dia berjalan 40 hari 40 malam ngapain? Dia mengerti, dia sadar, dia dengan makan seperti itu, ini nggak bisa kemana-mana lagi nih. Dia straight forward, dia maju ke depan, nggak bisa mundur lagi. Kenapa? Di belakang ada Isabel, mungkin ngejar. Ini padang gurun, udah maju aja deh. Siapa tahu di sana ada kehidupan. Tuhan bilang, dengan makanan ini kamu bisa menempuh jalan yang panjang lewat malaikat Tuhan. Dan dia akhirnya di ujung padang gurun dia ketemu dengan gunung dan dia masuk ke situ dan di situ dengan pemulihan yang Tuhan adakan di Gunung Horeb itu. Tuhan ngadain pemulihan rohani dan Elia akhirnya bisa melayani Tuhan dengan luar biasa, dengan baik. Standarnya Tuhan ada di situ dan dia menerima upah sebagai hamba Tuhan. Oke teman-teman, begitu caranya kita dapatkan upah sebagai hamba Tuhan karena kita sudah melayani Tuhan dari pemulihan rohani, bukan dari konsep melayani seperti apa yang kita inginkan. Oke, jelas? Terjawab? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Tidak ada ya? Oke, baik. Sudah jam 7, saya akan tutup. Terima kasih teman-teman sudah menunggu sampai dengan jam 5 tadi. Dan terima kasih teman-teman sudah mengingatkan saya untuk tetap pemuridan. Karena tadi pun saya ada dugaan, aduh, jangan-jangan ini tamu udah mulai ngadat nih ya. Maksudnya ada... Pak, bentar Pak. Ya, oh boleh Pak J mau nanya, boleh silakan. Oke, terakhir. Saya masih bingung itu kata tadi apa berdamai dengan diri sendiri itu maksudnya gimana? Ya, berdamai dengan diri sendiri bahwa kita tuh membutuhkan kasih dari Tuhan, lawatan Tuhan, kita butuh dilawat oleh Tuhan, kita butuh diperbaiki oleh Tuhan, kita butuh kesempurnaannya Tuhan, bukan kesempurnaan kita, bukan kita lakukan yang baik untuk Tuhan, bukan. Tapi kita butuh dituntun Tuhan dengan bertindak apa yang Tuhan ingin mau kita lakukan. Oke Pak, kalau nggak salah saya ini sering dengar di Protestan dulu gitu kan ada kata-kata ketika orang yang sakit itu terus dia meninggal atau apapun itu mereka tuh sering berkata bahwa dia sudah berdamai dengan penyakitnya. Itu gimana maksudnya? Saya juga bingung. Kurang jelas mendengarkannya Pak, tolong didekatkan ke mikrofonnya ke agak bergema. Ya. Belum kedengaran jelas Pak. Tolong. Bentar. Mungkin si mikrofonnya kurang dekat ke mulutnya Bapak, jadi bisa lebih jelas seperti saya ini. Tes. Ini lebih enak. Silakan. Pak, saya ini dulunya kan kita pernah di Protestan kan. Ya. Terus saya sering mendengar bahwa ketika pelayanan, terus orangnya pernah sakit terus meninggal. Ya. Terus ada kata-kata mereka bilang dia sudah berdamai dengan penyakitnya. Itu maksudnya saya jadi kadang-kadang bertanya dalam hati maksudnya apa ya? Itu Gak tahu juga kira-kira. tuh. Saya baru dengar. Gak tahu itu. Iya, makanya saya kadang mengartikannya gimana, terus saya jadi pusing juga. Oke deh Pak. Ditanya sama yang bersangkutan, Pak. Saya nggak tahu itu kamu bukan saya. Cuman dari penyakit saya belajar ya, dari penyakit seseorang yang beberapa kali ini kemarin yang saya masukin ke grup doa kan ada yang namanya Rosa ya. Rosa ini teman saya, teman dari teman saya, dia punya adik namanya Rosa ini tinggal di Amerika. Jadi dia pernah datang ke Indonesia beberapa kali dan ketemu sama saya. Sempat juga ikut di Josgen, Bandung, dan juga sempat beberapa kali ikut di pemuridan di Bandung. Jadi Rosa ini kemarin baru pulang ke rumah bapak dan ayahnya 2 bulan kemarin baru meninggal juga. Jadi ini keluarga sedang mengalami begitu hal yang mendukakan mereka. Jadi ini butuh dukungan doa dari teman-teman juga ya, keluarganya Pak Hendy ini perlu dukungan doa teman-teman. Dan mamahnya sedang stroke juga. Nah,
Lewat sakit penyakit yang kemudian Tuhan tanda kutip izinkan terjadi, Tuhan tuh sebenarnya nggak pengen ada sakit penyakit sebetulnya. Tapi setiap orang kan punya jiwa yang terluka, ya. Itu semua orang pasti paham lah, ya. Kita mungkin punya jiwa yang terluka di masa lampau. Dan luka itu membuat setiap hal-hal buruk bisa terjadi. Kurang tidur, banyak pikiran. Pasti mengakibatkan organ-organ yang terkait di dalam semuanya itu berpengaruh juga, ya. Kurang tidur berpengaruh kepada jantung, kurang tidur berpengaruh kepada liver. Jangan ngomong soal, oh itu kita batalkan dalam nama Tuhan Yesus. Enggak. Itu nggak bisa kayak gitu. Itu terjadi secara jasmania. Karena kita melalaikan apa ya, yang Tuhan suruh kepada kita untuk mencintai tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah bait roh Allah. Mengasihi tubuh kita sepertinya sebagai tubuh roh Allah. Dan kalau kita begadang, kalau kita merokok, kalau kita kemudian minum minuman air keras, gitu ya, kemudian kita makan banyak goreng-gorengan, kita nggak mengasihi tubuh kita dengan cara seperti itu sebetulnya. Pasti akan berdampak. Nah, apalagi kalau jiwanya banyak nyimpen luka, otomatis itu akan ada di luar Tuhan sebetulnya. Nah, kalau kemudian rema Tuhan hari-hari ini ada mengajari kita soal mengampuni, lakukanlah. Kalau Tuhan bilang soal berjalan lebih banyak, lakukanlah. Kalau Tuhan bilang olahraga lebih banyak, lakukanlah. Hal sederhana yang bisa kita lakukan hari ini, lakukan dengan segera. Jadi saya bilang begitu ya. Karena kalau tidak, itu akan menjadi akumulasi yang menjadi bumerang bagi tubuh kita. Dan tubuh kita yang asalnya dari jiwa yang menolak untuk diperbaiki sama Tuhan seperti itu, maka itu ada satu pikiran pemberontakan di situ. Ya bisa jadi cancer, bisa jadi adanya gagal fungsional di daerah jantung, apapun itu. Kita nggak tahu seberapa besar yang ditaruh si jahat dalam diri kita untuk kita akhirnya memberontak kepada Tuhan, menolak firman Tuhan, mengabaikan firman Tuhan. Dan itu mau tidak mau mesti dimatikan kan oleh Tuhan. Nah, dimatikannya lewat daging yang kemudian mengalami sakit penyakit itu terus ke waktu lamanya. Tapi ini bukan keinginan Tuhan, sekali lagi saya mau katakan. Tapi setiap dosa dan maut itu mesti dikalahkan dalam tubuh jasmania. Dan kita udah dikasih tahu tubuh jasmania yang dipakai untuk mematikan semuanya itu adalah lewat Kristus. Kalau kita nggak masuk ke situ, nggak menyampai dalam pikiran itu hingga hari ini, maka tubuh jasmania kita juga mengalami dampak yang tidak menyenangkan. Seperti itu. Memang dihukum lewat tubuh jasmania, betul. Tapi dampaknya kan tidak menyenangkan. Oke, jelas teman-teman, jelas Pak Jeff. Jadi Tuhan tuh lagi menghukum dosa dan maut juga lewat tubuh kita. Namun dampaknya kalau lewat sakit penyakit kan itu opsi yang berbeda. Gitu loh. Itu sih yang saya dapatkan sebetulnya. Kalau ada yang lebih baik, pendapatnya boleh. Silahkan. Gitu Pak Jeff. Oke Pak, makasih. Ya. Pak Yang Doni. ya, yang pasti ketika seseorang berangkat ke Bapa di sorga itu yang lebih penting. Dalam keadaan damai dan tidak ketakutan, saya rasa itu lebih baik. Ya, itu punya satu kedamaian tertentu. Yang tadi Pak Jeff bilang mungkin itu ya, berdamai dengan penyakitnya. Tapi bukan dengan penyakitnya dong, berdamai dengan apa yang sedang Tuhan sediakan bagi dia selama dia hidup di muka bumi. Gitu. Silakan Bu Mundi. Iya, Pak. Ini yang tadi tuh Pak Doni kan sempat ngasih apa tadi ya, berbuat dosa, bertobat, kalau nggak salah ya Pak tadi, bertobat, Siklus. terus Ya. siklus, terus melayani Tuhan. Nah, terus yang setelah itu tadi kan ada pemulihan rohani, Ya. pemulihan rohani, terus melayani Tuhan. Nah, yang saya tanyakan itu kalau itu kan pribadi ya Pak ya. Kalau misalnya mengenai melayani Tuhan itu, kalau misalnya hamba Tuhan kan itu melayani Tuhan kan, hamba Tuhan itu melayani Tuhan. Itu yang setahu saya Pak. Terus kalau misalnya kalau sebagai manusia biasa yang bukan hamba Tuhan itu apa aja Pak itu Pak misalnya? Loh, kita sedang melayani Tuhan yang Maha Tinggi dalam setiap pelayanan kita. Dalam hal apa?
layani anak kita, suami kita, layani kebutuhan kita pribadi, itu sedang melayani kebutuhan juga. Untuk apa sih sebetulnya? Agar Tuhan pakai kita lebih panjang, lebih lama di muka bumi. Tujuannya itu. Dan ini yang terjadi ini saya mau bukain ya, karena Bu Mundi bertanya begini, maka saya mau bukain. Siapa yang mau dibukain? Mau di-spill? Ancung. Kita sampai jam 9 aja lah, tanggung. Jam 9 ya. saya mau spill. Nih. Ingat di Medan, Pak. Oh iya, tim Medan ya, buku baru ya. Aduh, saya sedang siapkan buku barunya. Terima kasih sudah mengingatkan. Nah ini, kehadiran Allah, kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Kudus dalam segala sesuatu. Di mana Tuhan ketika saya mengalami semuanya ini? Ada. Di manakah Tuhan ketika saya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan seperti ini? Ada. Ketika Elia diancam sama Isabel, mungkin Elia, aku kan udah pengalaman, aku kan udah ngalahin Tuhan, aku kan udah begini dan begini, tapi kok begini sih? Gitu. Mati aja deh. Gitu. Nah, Tuhan suruh dia berpikir lebih banyak oleh tuntunan remanya ketika dia makan roti dan air kendi. Ketika dia menyusuri 40 hari 40 malam tanpa makan tanpa minum, dia dipaksa untuk mengalami Tuhan di padang gurun. Nggak bisa kemana-mana. Tujuannya jelas, ke depan. Nggak mungkin ke belakang. Kemana ke depannya? Ketemulah gunung dan dia naik ke situ. Di gunung itu, dia ditanya sama Tuhan, ngapain kamu di sini Elia? Apa jawabannya? Aku bekerja segiat-giatnya melayani Tuhan. Lalu firman-Nya nih, diteruskan oleh ayat ini. Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Lalu ia keluar. Maka Tuhan datang pada Elia. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu memendoli Tuhan. Tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Lalu ada angin, ada gempa. Tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ada api, tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Kejadian-kejadian buruk yang kita alami itu bukan Tuhan yang inginkan. Setiap hal-hal yang buruk terjadi itu perbuatan si jahat. Mengapa? Karena kita mungkin lalai mengabaikan Tuhan. Tapi Tuhan ada melindungi kita untuk tidak menimpakan yang lebih buruk dari itu. Dan sesudah itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Dalam kesendirian, kalau kita ngalamin Tuhan di mana? Gak ada nolongin saya. Siapa yang bisa berkati saya? Siapa yang memberikan pinjaman duit pada saya ketika saya butuh? Siapa Tuhan? Nah, gak ada orang yang nolong. Gak ada orang yang kemudian mendoakan kita bahkan. Gak ada orang sekitar kita yang kemudian tergerak untuk nolong kita. Untuk apa sih? Agar kita mengalami kesendirian dengan Tuhan. Dan dia menjawab dalam setiap kesendirian itu, untuk apa kamu di sini, Elia? Kamu tahu nggak kalau lagi ngalamin hal buruk, kamu tuh lagi layani Tuhan juga. Ngalami hal yang baik, lagi layani Tuhan juga. Dengan respon kita kepada Tuhan sebaik apa yang Ia ingin dapatkan. Dengan kita, Tuhan bilang ini, Tuhan aku mau Engkau bertindak atasku, Engkau atur aku, apa yang Kau inginkan, terjadilah atasku. Itu tandanya kita layani Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Baik buruk hasilnya terserah Tuhan. Baik buruk buat kita terserah Tuhan. Tapi Tuhan kan tempatkan kita dalam apa? Dalam objek kasih-Nya. Mana mungkin Tuhan timpakan yang buruk? Ya kan teman-teman? Bu Mundi? Enggak lah, enggak kayak gitulah Tuhan. Semangat teman-teman yang sedang terpelecok, yang sedang gimana, luruskanlah jalanmu agar kakimu bisa berjalan. Itu kata Tuhan. Arahkan pandanganmu ke depan. Itu Elia tuh lagi diarahkan di padang gurun. Kan gelap tuh. 40 hari dia bisa lihat terang. Malam-malam nggak ada terang. Kebayang nggak? Apakah dia bawa senter? Senternya apa kalau mereknya ada? Nggak ada bawa senter. Berarti kita itu juga kadang kayak Elia juga ya Pak, yang sebenarnya dia udah deket sama Tuhan, tapi pada saat Isabel mau membunuh dia ada rasa takut gitu ya Pak ya. Ya. Tapi setelah itu dia itu bertobat, terus kembali
ke depan gitu ya Pak. Betul, dipulihkan Tuhan tuh penting. Kita seringkali ngalamin Tuhan tapi kita nggak sadar kalau dipulihkan tuh ada yang diambil sama Tuhan, ada yang diberikan oleh Tuhan. Apa yang diambilnya? Cinta diri, motivasi yang salah, ambisi sendiri yang salah, keinginan pribadi, itu diambil sama Tuhan. Pastikan itu udah hilang dalam diri kita. Untuk kita diberikan yang dari Tuhan, tuntunannya itu. Gitu. Oke, jelas ya? Sudah jelas ya? Saya rasa sudah lah, udah malam ini, udah 7:30. Pak, satu Pak. Kalau mengasihi diri sama dengan cinta diri, Pak. Ya? Mengasihi diri sama dengan cinta diri. Mengasihi diri sendiri gitu loh. Sama dengan cinta diri. Ya, mirip-mirip tapi beda jauh hasilnya kalau respon kitanya kurang benar. Seperti apa gitu? Gimana? Dari doanya udah jelas. Tuhan, lihatlah saya ini Tuhan. Udah kelihatan, Nak. Lihat saya Tuhan. Lebih jelas lagi. Aku sudah memberkati engkau, tapi Tuhan yang nggak cukup. Itu cinta diri. Untuk mengasihi diri juga. Kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Artinya apa? Kalau kita mengasihi diri sendiri, dampaknya untuk kebaikan kita. Misalnya gini, tidur ya Nak, tidurlah, udah, jangan begadang. Udah Nak, lepaskan semuanya. Lepaskanlah, udah lepaskan. Itu kita mengasihi diri sendiri. Mengasihi apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Jelas bedanya? Kita ditempatkan Tuhan di tahtanya loh. Udah kurang apa lagi? Loh kalau misalnya kita masih kurang, berarti cinta diri kita nutupi semuanya itu. Nah itu dia. Dari omongannya sendiri kita udah. Itu boleh. Jadi semua difokuskan ke diri sendiri gitu Ya, ya. akhirnya begitu. Itu cinta diri atau mengasihi diri sendiri. Bukan kepada Tuhan, ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, yang lain yang belum silakan, yang belum bertanya tadi, yang belum Saya bertanya. dikit aja. Nanti Konfirmasi aja. Oke, Pak, konfirmasi. Ya. Jadi cerita tentang Gideon itu yang sembunyi-sembunyi itu salah satunya karena takut juga karena mencintai diri ya? Gideon yang mana? Gideon Jakarta itu. Apa itu? Gideon. Yang mana? Yang dia sembunyi-sembunyi panen itu loh, Pak. Yang dia ambil takut dia mau panen, takut katanya begini nenek moyang kata gini. Tapi dia mau panen takut dia sama orang Median. Mungkin ya. Tahu. Yang minta konfirmasi itu loh, Pak. Oh, minta konfirmasi ya. Itu kan dia ketakutannya di situ. Ketakutan dipilih lagi pasukannya masih kurang juga sampai 300 orang ya begitu. Dia mengikuti selimut apa namanya? Jubah yang putih, ya. Gitu, ya. Di antaranya ya. Oke, Pak. Terima kasih. Udah cukup ya? Ada lagi? Cukup lah. Udahlah. Tadi Bu Saya, Yohana. Pak. Oh iya. Iya. Ya. Nyambung aja sih dengan yang Bapak tadi sampaikan ke Pak Jeff. Ini yang mau saya tanyakan karena beberapa waktu lalu tuh nggak tahu tiba-tiba Tuhan ingatkan tentang genetik sakit gitu loh. Ya. Genetik tentang sakit penyakitnya. Tiba-tiba membuat saya jadi kayak iya ya, saya kok nggak melihat ke arah itu, sedangkan saya ada di situ gitu loh maksudnya. Cuman bagaimana respon, mungkin kalau untuk saat ini belum dan berdoanya tidak gitu kan maksudnya. Tapi bagaimana respon setiap kita ini yang memiliki genetik seperti itu untuk bisa menjaga tubuh kita supaya tidak sampai ke sana gitu kan maksudnya ke situ. Tetapi kalau dilihat dari ada begitu banyak orang-orang yang mereka mencoba hidup sehat, mereka berolahraga dan sebagainya, sepertinya kok kayak masih aja tetap mereka terjangkit gitu. Tetapi bagaimana nih responnya supaya kita nggak terintimidasi juga di situ gitu kan maksudnya, nggak terus
fokus ke genetik itu terus kemudian jadi takut lah apalah gitu kan, maksudnya seperti itu. Tapi responnya ke diri sendiri supaya kalaupun sampai terjadi sesuatu pun ya biarkan Tuhan yang kasih kekuatannya kan gitu. Tapi responnya diri itu seperti bukan sesuatu yang kemudian kayak wah harus menjaga kemudian sampai ketakutan begitu, enggak seperti itu, tapi bagaimana supaya itu tetap membawa damai sejahtera gitu. Oke. Itu sih Pak Genetik pertanyaannya. yang dimaksud adalah genetik diturunkan dari ayah ibu, dari nenek kakek ya. Nah, Iya. saya kecilin dulu. Nah, oke. Nah, saya bilang genetik ini karena genetik ini adalah turunan. Turunkan dari mana? Dari sel telur dan sel si ayah. Sel telur dari mama, sel dari si ayah berupa semen. Ya. Semen dan telur itu menyatu jadi satu kehidupan yang baru. Pencampuran dari ayah dan ibu ada dalam diri si anak. Oke, dari embrio, sejak embrio ya. Itu bentuk kehidupannya ada di embrio. Jadi yang dialami oleh si ayah dan si ibu dari kakek dan dari ayah dan ibunya itu dialami juga oleh anaknya campuran. Jadi ada campuran kehidupan, kesalahan genetik, kesalahan atau ada kegagalan dalam jantung atau kegagalan dalam ginjal atau apa itu nyampur semua. Jadi kehidupan si nenek, kakek, kayak moyang semuanya ada dalam diri anak ini. Caranya gimana agar lepas? Yang pertama, kita menerima kelahiran baru dari Kristus. Itu cukup. Satu hal itu secara rohani. Sudah kita terima benihnya dari Yesus. Roh yang menghidupkan kita. Kita bilang begitu ya. Tapi kan itu nggak cukup. Itu di wilayah roh kan. Gimana dengan tubuh jasmania kita? Oke, tubuh jasmania itu dampak dari apa yang kita perbuat lewat mindset jiwa kita. Jiwa kitanya gimana? Terima hal dari roh nggak? Terima. Oke. Kalau nggak terima gimana? Kalau nggak terima dari roh ya nggak bisa. Jiwa itu penolong hal-hal yang rohani muncul tergenapi dalam tubuh jasmania. Oke. Dengan cara bagaimana? Dilatih. Latihnya gimana? Melatih hal yang rohani dengan jiwa. Gampang nurut. Elia mendapati bahwa dirinya ternyata taat dan Tuhan bilang sama Elisa sama 50 nabi Gilgal, 50 nabi Yeriko, Elia nggak bakal mati agar terangkat ke surga. Elia dengan tubuhnya sendiri terangkat ke surga bisa Pak? Bisa karena diubahkan dari yang di padang gurun itu. Dari pertamanya dari roti dan air kendi itu sampai dengan dia bertemu dengan Tuhan itu adalah urapan yang paling dahsyat yang mengubah tubuh jasmani Elia. Sebetulnya itu. Jadi Elia terangkat dengan tubuh jasmanikah? Ya, tapi tubuh jasmaninya sudah diubahkan oleh Tuhan semasa hidupnya 15 tahun di muka bumi. Ketika habis dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Gunung Horeb. Jadi betulkah Pak perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan gen DNA kita? Ya. Yohanes 6 ayat 55 mengatakan tubuhku, darahku adalah benar-benar minuman dan dagingku adalah benar-benar makanan. Makanan yang diminum, makanan yang dimakan dan minum yang diminum itu mengubah tubuh definisi kita. Definisi tubuh kita, ya. Ya. Kalau kita bisa bilang, misalnya contohnya ya. Contohnya Aderai. Aderai umurnya udah hampir 60, tapi usia seperti itu, kok usianya, wajahnya tuh kayak 40-an, masih 30-an gitu. Kenapa? Karena dia mempertahankan keremajaan tubuhnya. Artinya bukan saya mengidolakan Aderai, enggak. Saya cuma melihat bahwa apa yang dilakukan manusia untuk mempertahankan peremajaan itu ada dan bisa terjadi. Apalagi kalau kemudian kita dipimpin oleh Tuhan dan perkataannya itu bisa banget terjadi. Makanan bisa mengubah definisi tubuh seseorang, bisa. Hingga sukar sakit. Saya mau kasih tahu, Aderai itu juga kan nggak divaksin. Tapi kok dia nggak pernah sakit? Dia divaksin. Tapi kok dia nggak sakit? Karena tubuhnya didefinisikan di mindset dengan lingkaran siklus dengan tepat. Makan nggak gorengan, nggak makan padang, gitu ya. Makan makanan yang bagus dan bergizi tinggi dan mahal. Tapi dia mau melakukannya kenapa? Karena dia tahu dia punya mindset apapun yang dia makan yang baik pasti akan baik bagi tubuh.
Kita pun punya mindset yang sama, tapi lebih dahsyat lagi. Apa yang dibangun oleh Tuhan, oleh firman-Nya, itu untuk kepentingan siapa? Selain kepentingan kerajaan surga, juga untuk kepentingan kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Maka Ia bangun kita dengan firman. Maka saya bisa katakan, apakah genetika bisa berubah? Saya kasih tahu rahasianya. Kakak saya, ketika didiagnosa tahun yang lalu, dia punya ada katup yang bermasalah. Ditanya sama dokternya, mungkin pernah dengar ya, ibu punya anak? Punya. Berapa anaknya? Usia berapa tahun? Udah gede, dok. Yang satu 20, yang satu 23 tahun, yang satu 24 tahun. Hah? Udah besar? Ibu melahirkannya normal? Normal. Kok bisa? Bisa. Kenapa gitu, dok? Enggak. Artinya apa? Dengan kondisi jantung kakak saya yang mempunyai hal yang tanda kutip abnormal seperti begitu, harusnya nggak bisa punya anak. Tapi kok punya anak 2, udah gede-gede. Tapi kok bisa? Bisa. Tuhan tutupi semuanya agar kita nggak fokus kepada kekhawatiran kitanya. Fokus kepada melahirkan anak. Ada ayatnya kan, perempuan akan diselamatkan asal melahirkan anak. Tentu saja ini konotasinya biasa saja rohani atau jasmani. Tapi ini penting untuk kita ketahui ketika kita nurutin rema dari Tuhan. Kita dibebaskan dari ketakutan. Itu Bu Yohana. Mudah-mudahan jelas. Oke, saya tutup ya 7:30. Saya mesti udahan. Ya Pak, terima kasih Terima penjelasannya. kasih. Semoga kita semua dapatkan hal yang baru malam hari ini. Karena saya percaya meskipun kita lakukan dengan keterbatasan, sinyal terbatas, ada tamu juga tadi ya, tapi pekerjaan Tuhan tak mungkin dibatasi. Saya harapkan setelah ini teman-teman pun chatting lagi dan nikmati Tuhan lagi agar lebih dapat firman Tuhan yang didapatkan. Siapa yang mau membahas soal Elia lagi minggu hari Sabtu nanti, angkat tangannya. Ini rahasianya loh, ini banyak. Saya kemarin bagikan di gereja pun saya heran. Di hari saya bagikan firman Tuhan hari itu, tiba-tiba ada hal-hal yang baru 50% itu muncul tiba-tiba pada saat di mimbar. Saya pun heran. Jadi saya akan bagikan nanti lebih pendalamannya. Siapa tahu nanti lebih dalam lagi ya. Yuk kita tutup, kita doa. Terima kasih Bapak akan malam hari ini, malam pemulihan, malam kebangunan rohani yang Kau adakan untuk kami dipulihkan terus-menerus hingga kami punya hati seperti Kristus. Maka Bapak silakan apa yang telah Kau katakan di forum ini, di dalam media ini, Kau terus katakan terus-menerus lebih dalam sampai ke hati kami semua hingga kami semua diubahkan. Setiap luka batin, setiap hal yang jahat, setiap pencobaan yang jahat, setiap keinginan, setiap jiwa kami yang berlubang kepada hal yang jahat ini. Kami minta Roh Kudus Kau tutup dan tanggalkan semuanya. Hingga kami punya keinginan hanya yang dibangun oleh Tuhan sendiri dengan keinginannya, dengan dimensi roh yang kami dapatkan. Maka silakan kami persilakan kepada Engkau Roh Kudus untuk tuntun kami kepada setiap pengalaman hidup kami bertemu dengan Tuhan dan hidup bersama Tuhan dengan Tuhan di dalam semuanya itu hingga kami dipenuhkan dalam sukacitanya Tuhan dalam setiap buah roh yang Ia tanamkan dalam diri kami. Diberkatilah setiap kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Kita berfoto lagi sekali lagi. Aktifkan semua videonya. Siap-siap Medan ya. Beberapa saat lagi kita akan mengudara buku yang baru. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati semuanya. Sampai Sabtu. Terima kasih. Lanjut ya, Salut. Selamat malam. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Pak Terima Doni. kasih Pak Doni. Selamat malam Sampai nanti. semua. Tuhan berkati. Malam.